Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan saya Khairul Badriana Supriyan, mahasiswa Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Saintek Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat sering kita alami dalam bermedia sosial, tapi jarang untuk kita sadari bahwa itu penting, yaitu etika dalam bermedia sosial. Siapa sih sekarang ini yang tidak merasakan dampak media sosial? Kehadiran media sosial yang menjadi bagian tak terpisahkan oleh kehidupan kita sehari-hari, yang memengaruhi cara kita berbicara, mencari informasi, hingga membangun relasi. Namun, di tengah segala manfaatnya, muncul tantangan besar yang terkait bagaimana cara kita menggunakan media sosial dengan bijak. Salah satu aspek yang paling sering diabaikan adalah etika dalam bermedia sosial. Bagaimana cara kita menyampaikan pendapat, menghargai privasi orang lain, dan menyaring informasi sebelum membagikannya. Ini adalah bagian terpenting dalam etika. Dengan memahami dan menerapkan etika dalam bermedia sosial, kita tidak hanya menjaga keharmonisan di dunia maya, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya ruang digital yang lebih sehat dan positif. 4 dasar etika dalam bermedia sosial. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, saling menghormati. Dan yang keempat, empati. Sebagai pengguna media sosial yang baik, ada beberapa etika yang perlu kita terapkan dalam bermedia sosial. Yang pertama, berpikir sebelum membagikan konten. Pastikan informasi yang kita dapatkan relevan, valid, dan tidak menyinggung orang lain. Yang kedua, menghormati privasi. Jangan gunakan informasi pribadi, foto, atau data orang lain secara tidak izin. Yang ketiga, menghindari ujaran kebencian dan bullying. Jangan gunakan media sosial untuk menghina, merendahkan, ataupun menyebarkan kebencian terhadap orang lain. Yang keempat, menghindari penyebaran hoaks. Selalu cek fakta dari informasi yang kita dapatkan sebelum menyebarkannya atau sebelum membagikannya. Yang kelima, bersikap sopan dan berbahasa baik. Tetap gunakan bahasa yang sopan dan hindari kata-kata kasar atau provokatif. Yang keenam, menghargai pandangan atau pendapat orang lain. Hormati pandangan sosial atau menghormati pandangan atau pendapat orang lain tanpa menghina atau memaksakan pandangan. Yang ketujuh, menggunakan media sosial untuk hal yang bermanfaat. Gunakan platform media sosial untuk berbagi hal-hal yang bermanfaat seperti ilmu, pengalaman, atau motivasi. Yang kedelapan, membatasi diri. Gunakan platform media sosial dengan bijak dan tidak berlebihan agar tetap seimbang dengan aktivitas kita di dunia nyata. Dengan menjalankan etika ini, kita dapat membantu menciptakan ruang media sosial yang lebih sehat dan bermanfaat bagi semua orang. Di poin selanjutnya, kita akan membahas dampak negatif perilaku tidak etis dalam bermedia sosial. Dampak perilaku tidak etis dalam bermedia sosial dapat menimbulkan banyak masalah.
Yang pertama, menyebarkan hoax. Menyebarkan hoax dapat menyesatkan masyarakat, memicu kepanikan atau konflik. Yang kedua, ujaran kebencian. Ujaran kebencian dapat memecah belah kelompok masyarakat dan menimbulkan konflik sosial. Yang ketiga, cyberbullying. Cyberbullying yang dapat melukai mental seseorang atau emosional seseorang, bahkan berujung pada depresi atau bunuh diri. Yang keempat, pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi dapat membahayakan keamanan atau reputasi seseorang akibat menyebarkan informasi pribadi secara tidak izin. Dari dampak-dampak di atas, dapat kita simpulkan bahwa etika dalam bermedia sosial itu sangat penting. Poin selanjutnya, kita akan membahas perilaku etis dalam bermedia sosial. Perilaku etis dalam bermedia sosial mencerminkan etika yang baik pada diri seseorang tersebut. Seperti yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan dalam berkomentar. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain tanpa memaksa atau menghina pandangan tersebut. Yang ketiga, meminta izin sebelum membagikan informasi, foto, atau data pribadi milik seseorang. Yang keempat, tidak menyebarkan informasi yang belum diverifikasi kebenarannya. Dari pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa etika dalam bermedia sosial itu termasuk bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini saya akan memberikan 5 tips perilaku etis dalam bermedia sosial untuk kita menjadi pengguna yang lebih baik lagi. Yang pertama, pikirkan dampak postingan. Pertimbangkan apakah unggahan yang kita posting dapat merugikan atau menyakiti orang lain. Yang kedua, hindari informasi sensitif. Jangan menyebarkan informasi pribadi atau rahasia yang dapat disalahgunakan. Yang ketiga, verifikasi informasi. Cek sumber berita sebelum membagikannya. Yang keempat, menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Gunakan media sosial untuk berbagi hal-hal yang memotivasi atau edukatif. Yang kelima, laporan konten negatif. Jika menemukan konten yang melanggar aturan, kita dapat menggunakan fitur laporan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila masih banyak kekurangan atau penyalahgunaan kata, saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tak betul je budak ni. Oh my god! Wow! Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.